Kita bisa memilih untuk sibuk mengejar dunia, atau kita bisa memilih untuk mengejar akhirat. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kunci, bila kita mengejar akhirat, dunia pun akan mengikuti, kejar akhirat, dunia pun didapat. Mari kita renungkan bersama, dengan hati yang tenang, agar kita bisa memahami betapa agungnya pesan ini dalam kehidupan kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Dunia hanyalah sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, dan berlomba dalam kekayaan serta anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu melihatnya kuning, lalu hancur berantakan. Dan di akhirat ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ayat ini menegaskan bahwa dunia hanyalah fata morgana. Apa yang kita banggakan hari ini, harta, jabatan, kecantikan, kekuatan, semuanya akan sirna. Namun yang kekal adalah amal kita untuk akhirat. Mengapa manusia sibuk mengejar dunia? Sahabatku, mengapa banyak manusia begitu sibuk mengejar dunia? Karena dunia terlihat nyata, bisa disentuh, bisa dirasakan. Sedangkan akhirat terasa jauh, padahal sebenarnya sangat dekat. Kematian bisa datang kapan saja. Orang yang mengejar dunia akan terus haus. Ketika sudah memiliki rumah, ingin rumah yang lebih besar. Ketika sudah punya kendaraan, ingin yang lebih mewah. Nafsu manusia tidak akan pernah merasa cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia ingin memiliki dua lembah. Dan tidak akan memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah kematian. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. HR Bukhari dan Muslim. Orang yang mengejar akhirat justru mendapat dunia. Berbeda halnya dengan orang yang mengejar akhirat. Ia bekerja, tapi tujuannya bukan hanya harta. Ia belajar, bukan hanya demi gelar. Ia beramal, bukan untuk dipuji, melainkan karena Allah. Maka, Allah mudahkan urusannya. Allah cukupkan hatinya. Ia mungkin tidak memiliki harta berlimpah, tapi hidupnya berkah. Rumah sederhana terasa bagai istana. Rizki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Allah berjanji dalam surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kisah nyata. Ada banyak kisah tentang orang yang mengejar akhirat, lalu dunia mengikutinya. 1. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang zuhud. Ia tidak mengejar kemewahan, justru hidup sangat sederhana. Tapi rakyat mencintainya, dan kesejahteraan hadir di seluruh negerinya. Dunia datang karena ia mengejar ridho Allah. 2. Abu Bakar As-Siddiq, yang menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam. Apa ia kehilangan? Tidak. Justru namanya harum sepanjang zaman. 3. Bahkan di zaman kita sekarang, ada orang-orang yang ikhlas beramal, bersedekah diam-diam, mengajar anak yatim, membangun masjid. Mereka tidak mencari ketenaran,
tapi Allah tinggikan derajat mereka, Allah cukupkan hidup mereka. Bagaimana cara mengejar akhirat? Agar dunia ikut serta, kita perlu menata tujuan hidup. Caranya: 1. Benahi niat. Jangan bekerja hanya untuk uang, tapi niatkan untuk menunaikan kewajiban, membantu sesama, dan menjadi jalan ibadah. 2. Utamakan ibadah wajib. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Karena siapa yang menjaga salat, Allah akan menjaga hidupnya. 3. Sibukkan diri dengan amal saleh. Bersedekah, membantu orang lain, menuntut ilmu agama. 4. Tawakal kepada Allah. Setelah berusaha, pasrahkan hasilnya kepada Allah. Inilah kunci ketenangan hati. 5. Hidup sederhana. Jangan tertipu dengan harta berlebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kesederhanaan, padahal beliau bisa hidup mewah bila mau. Bayangkan, sahabat sekalian, ketika ajal datang, semua harta yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa. Rumah megah, mobil mewah, rekening tebal, semua akan kita tinggalkan. Yang ikut bersama kita hanyalah amal. Maka, alangkah bodohnya bila kita mengorbankan akhirat demi dunia. Sementara dunia sendiri sifatnya fana. Tetapi alangkah cerdasnya bila kita mengorbankan sedikit dunia untuk akhirat. Karena ketika akhirat kita dapat, dunia pun akan tunduk kepada kita. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Dunia ini seperti bayangan. Jika kita mengejarnya, ia akan lari. Namun jika kita menuju akhirat, dunia akan mengikuti. Mari kita jadikan akhirat sebagai tujuan utama. Karena siapa yang mengejar akhirat, ia akan memperoleh dua kebahagiaan, kebahagiaan hidup di dunia dengan keberkahan, dan kebahagiaan abadi di akhirat dengan ridho Allah. Semoga Allah meneguhkan hati kita dalam iman, memberi kita rezeki yang halal penuh berkah, serta menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mengejar akhirat tanpa melupakan dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.